Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Sigit NTS. Pada video kali ini saya akan bahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Jakarta pada tahun 2018. Buat kalian semua yang baru nonton ini channel, jangan lupa nih, saya bakal upload video yang berhubungan tentang cerita kriminal yang ada di Indonesia. Setiap hari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sebelum saya lanjut ke kasusnya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau saya upload video terbaru. Dia adalah Stefanus, berusia 25 tahun, beralamat di Jakarta Barat. Stefanus ini merupakan sosok yang pendiam, tertutup, dan jarang bergaul dengan teman-temannya. Stefanus ini bekerja sebagai supir taksi online. Stefanus juga kerap menjual barang-barang secara online. Stefanus ini mempunyai hobi, yaitu bermain bulu tangkis. Dan pada suatu hari, Stefanus ini berkenalan nih dengan seorang wanita cantik bernama Laura yang berusia 41 tahun di sebuah lapangan bulu tangkis di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Dikarenakan cocok satu sama lain ketika mengobrol, Stefanus dan Laura ini kemudian bertukar nomor telepon, Mang. Mereka pun mulai saling menelpon dan bertukar pesan singkat. Dari perkenalan itulah akhirnya Stefanus dan Laura ini pun memutuskan untuk berpacaran. Walau perbedaan usia Stefanus dan Laura terpaut 16 tahun. Hubungan percintaan mereka ini tampak mesra, Mang. Stefanus dan Laura ini sering memposting foto mesra mereka di akun media sosial masing-masing. Selain itu, Stefanus juga kerap kali nih mengajak Laura untuk pergi ke rumahnya untuk dikenalkan dengan keluarga besar Stefanus. Kemudian setelah menjalani hubungan selama kurang lebih 9 bulan, Stefanus dan Laura ini berencana nih untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Dan mereka berencana akan melangsungkan pernikahan mereka pada bulan Agustus tahun 2018. Mereka pun mulai mempersiapkan nih semua yang berhubungan dengan pernikahan mereka. Mulai dari list undangan sampai dengan konsep pernikahan mereka. Namun sayang, impian yang mereka bangun bersama-sama perlahan-lahan menjadi sirna karena hubungan percintaan mereka yang kian hari kian memburuk, Mas. Dan yang menjadi pokok permasalahan hubungan mereka berdua adalah Stefanus ini merasa jika Laura sering menekan dan mengungkit biaya pernikahan sebesar 150 juta rupiah. Stefanus yang tertekan atas itu semua mempunyai alasan nih, Mang. Stefanus ini tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk menyelenggarakan pernikahan dengan biaya 150 juta. Hal tersebut membuat Laura menjadi sering merendahkan harga diri Stefanus. Laura juga kerap kali menghina Stefanus dengan kata-kata yang kasar. Berawal dari permasalahan itu, Laura pun semakin hari semakin menekan Stefanus, Mang. Kemudian pada tanggal 2 Mei tahun 2018, sekitar jam 8 pagi, Stefanus dan Laura ini sempat melakukan foto prewedding, Mang, di Pantai Ancol, Jakarta. Setelah mereka melakukan foto prewedding, Laura ini mengajak Stefanus untuk bermain ke rumahnya. Dan pada akhirnya kemudian mereka berdua pergi nih ke rumah Laura. Sesampainya di rumah Laura, kebetulan rumahnya Laura itu dalam keadaan sepi karena semua keluarga Laura sedang tidak berada di rumah. Stefanus dan Laura menghabiskan waktu untuk mengobrol. Namun obrolan Laura ini mengungkit masalah biaya pernikahan mereka. Sehingga mereka berdua yang awalnya baik-baik saja berubah menjadi adu mulut yang menyebabkan pertengkaran antara dua orang tersebut. Bahkan di dalam adu mulut tersebut, Laura ini sempat nih beberapa kali serta kepada Stefanus. Mendapat perlakuan kasar dari sang kekasih, emosi Stefanus pun langsung terpancing, Mang. Stefanus nih yang merasa kesal akhirnya merebut yang dipegang oleh Laura dan langsung sebanyak 4 kali di bagian perut, dada, dan lengannya. Hingga Laura pun menghembuskan nafas terakhir di rumahnya sendiri, Mang. Setelah itu, untuk menghilangkan jejak dengan apa yang sudah Stefanus lakukan, Stefanus memutuskan nih untuk membawa ke sebuah pantai di daerah Karangserang, Tangerang, Banten. Stefanus langsung memboyong dalam mobilnya, serta menutupi tersebut menggunakan sebuah kain.
Stefanus juga sempat nih menghubungi 4 orang temannya guna meminta bantuan. Saat itu Stefanus beralasan nih kepada teman-temannya untuk membantu mengantarkan kain ke Tangerang. Mereka pun kemudian menyetujui untuk membantu Stefanus. Namun ketika mereka tiba di sebuah tempat yang sudah ditentukan, 4 teman Stefanus ini merasa curiga nih dengan kain yang ada di dalam mobil. Meskipun begitu, mereka tetap nih menemani Stefanus. Pada saat di perjalanan menuju pantai di daerah Karangserang, Tangerang, Banten, Stefanus ini sempat nih menghentikan mobilnya di sebuah pom bensin. Nah, ketika mobil Stefanus berhenti dan Stefanus turun dari mobil, keempat teman dari Stefanus itu langsung nih bergegas turun dan langsung melarikan diri. Melihat teman-temannya pergi, niatan Stefanus ini untuk menghilangkan jejak penghilangan nyawa yang telah dia lakukan tetap dia jalankan, Mang. Stefanus ini tetap nih melanjutkan perjalanannya menuju pantai Karangserang, Tangerang, Banten. Kemudian pada tanggal 3 Mei tahun 2018, jam 12 malam, Stefanus ini sampai nih di pantai. Sesampainya di pantai, terbesit nih dalam pikiran Stefanus untuk Stefanus pun kemudian pergi membeli 2 liter bensin di sebuah kios bensin eceran yang lokasinya tidak jauh dari pantai tersebut. Kemudian Stefanus mengeluarkan tubuh sang kekasih dari mobil dan langsung. Tapi 2 liter bensin yang Stefanus beli ternyata tidak mampu nih habis tuh. Sehingga Stefanus pun harus kembali nih ke kios bensin eceran untuk membeli 4 liter bensin dan langsung menyiramkannya ke. Tetapi usahanya pun gagal, Mang. Stefanus kemudian merubah nih rencananya. Stefanus akhirnya memutuskan untuk mengikat dengan beberapa batu sebagai pemberat, lalu menenggelamkan yang sudah separuh terbakar ke laut, Mang. Setelah menenggelamkan, Stefanus bergegas nih melarikan diri dari lokasi tersebut dan memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya, Mang. Kemudian pada tanggal 3 Mei tahun 2018, jam 7 pagi, seorang warga yang sedang membangun musola di dekat pantai tersebut menemukan sebuah tubuh manusia terombang-ambing oleh ombak di pesisir pantai, Mang. Dia pun segera meminta bantuan kepada warga yang berada di sekitar lokasi penemuan dan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang menerima laporan pun segera mendatangi lokasi dan segera mengevakuasi tubuh tersebut. Pihak kepolisian menjelaskan nih jika tubuh tersebut ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Pihak kepolisian pun segera nih melakukan investigasi mengenai kasus tersebut. Penemuan tubuh itu pun dengan cepat nih menjadi pemberitaan di media-media. Salah seorang teman dari Stefanus yang sebelumnya sempat dimintai bantuan pun segera mendatangi polsek untuk melaporkan kecurigaannya mengenai penemuan mayat yang menggegerkan warga desa Karangserang, Tangerang, Banten. Setelah mendapatkan keterangan dari salah satu teman Stefanus, pihak kepolisian langsung nih bergerak cepat untuk mendatangi rumah Stefanus. Pihak kepolisian pun langsung nih membekuk Stefanus di rumahnya dan dengan segera langsung membawa Stefanus ke Polsek Tambora untuk dimintai keterangan, Mang. Pada saat dilakukan interogasi, Stefanus mengakui nih semua perbuatannya. Dan untuk motifnya, Stefanus mengatakan jika harga dirinya sebagai seorang laki-laki telah direndahkan, Mang. Sehingga dia pun tidak mampu mengendalikan emosinya. Dia juga menjelaskan nih jika permasalahan yang memicu pertengkaran itu sebenarnya hanya masalah sepele mengenai kebiasaan Stefanus yang lupa menutup pintu. Namun setiap kali mereka terlibat perselisihan, Laura ini selalu mengungkit-ungkit masalah uang pernikahan mereka, Mang. Padahal sebelum mereka memutuskan untuk menikah, Laura ini sudah sepakat akan membiayai pernikahan tersebut. Karena mengetahui nih jika Stefanus ini tidak memiliki uang. Kemudian pada tanggal 7 Mei tahun 2018, Stefanus ini resmi nih ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP. Stefanus divonis hukuman penjara 15 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nih, Mama. Oke, Mang, itulah sebuah kasus penghilangan nyawa yang menimpa Laura dan terjadi di Jakarta. Saya berharap nih kasus seperti ini tidak akan pernah terulang kembali. Dan semoga orang-orang yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta doa terbaik untuk Laura. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari kasus ini mengajarkan kita nih
bahwa kita ini harus tetap waspada, berhati-hati terhadap siapapun. Karena kejahatan bisa terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi karena bisa juga ada kesempatan. Oke, Mamang, jika kalian memiliki saran tentang keren story di mana aja, silakan kalian komentar di bawah ini. Nanti saya akan bahas cerita rekomendasi dari kalian semua. Sekian video dari saya, terima kasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you and bye-bye.